Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata lipatahu kepada pembantunya, yakni muridnya, la abrahu hatta ablugh majma'al bahrain, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun kalau belum ketemu itu pertemuan dua laut gitu. Kisah ini adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir atau Khadir, ya, alaihi massalam, wahia taqarrara nubuwwata Muhammadin atau tuqarriru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tu'akkiduha. Dan kisah semacam ini keterangan kisah yang ada di Quran seperti ini, itu sekaligus menetapkan akan benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkuatnya. Kenapa? Karena kisah-kisah seperti ini adalah kisah yang benar, gitu. La yata'atta li ahadin an yaqussahu ma lam yatalaqqahu wahyan minallahi azza wa jalla. Di mana seorang pun tidak akan mudah menyampaikan kisah seperti ini kalau itu bukan berdasarkan wahyu dari Allah. Apalagi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, belajar dari mana? Itu bisa mengisahkan tentang pertemuan Musa dengan Khidir ini, gitu. Nah, jadi maka apa yang disampaikan Al-Quran adalah informasi dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu darinya. Maka karena Muhammad itu menerima wahyu dari Allah, berarti Muhammad adalah seorang nabi, gitu, ya. Penetapannya itu seperti itu, bahwa kisah semacam ini di Al-Quran tidak mungkin disampaikan Nabi kecuali berdasarkan wahyu, karena Nabi tidak bisa mendapatkan informasi tanpa adanya wahyu dari Allah. Tuh. Musa bin Imran namanya, ya, yang menjadi seorang nabi bagi kalangan Bani Israel. Nabi Musa, ya, nabi kesekian dari Bani Israel, itu setelah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan nabi pertama itu dari Bani Israel. Nah, kemudian ada lagi Nabi Musa yang diutus Allah. Misinya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Gitu. Jadi misinya Nabi Musa itu bukan menggulingkan kekuasaan Fir'aun dan merebut kekuasaan itu lalu berkuasa di Mesir. Tidak. Tetapi misi Nabi Musa adalah membawa pergi Bani Israel dari Mesir, gitu, menjauhi Fir'aun, meninggalkan Fir'aun agar tidak diperbudak lagi. Itu makanya dijanjikan oleh Allah satu tanah yang disucikan itu untuk mereka, ya. Kalau di Aisar At-Tafasir ini tidak disebutkan historisnya nih, ya, tentang apa latar belakangnya Nabi Musa lakukan perjalanan ini. Jadi
fatahu atau pemuda fata itu asalnya ya, atau kalau di sini diartikan apa? Pembantunya. Nah, pembantu yang dimaksud adalah pengikut Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Namanya itu Yusha bin Nun, yang juga kelak setelah Nabi Musa tidak ada, Yusha ini menjadi nabi juga. Itu, dan di masa Nabi Yusha inilah Bani Israel itu berhasil mengalahkan bangsa-bangsa Kan'aniyun yang masih menguasai tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka. Itu di masa Yusha bin Nun. Jadi namanya murid Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun. Ya, ya udah begitu namanya Yusha bin Nun. Jadi yang masyhur namanya yang dianggap sahih keterangan Nabi Musa ini adalah namanya Musa bin Imran. Ya, Musa bin Imran, tapi bukan Imran yang ayahnya Maryam kan. Ya. Ayahnya Maryam kan namanya juga Imran. Itu ibunya Nabi Maryam siapa? Iya, ibu Imran. Hanah namanya ya. Ibu Imran. Hanah namanya. Nah, kalau Musa bin Imran cuman dilanjut silsilahnya sampai ke Nabi Nuh ya. Panjang sebetulnya. Nah, kisahnya itu begini katanya. Ada keterangan dari Ubay bin Ka'ab. Nah, ini ada di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi keterangan ini. Ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israila. Satu ketika Nabi Musa pernah berdiri berkhutbah, itu menyampaikan khutbah kepada Bani Israel. Fasuila, lalu setelah itu Nabi Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah kira manusia yang paling alim, paling mengetahui? Kata Nabi Musa, ana, aku. Wah, nah itu ya. Fa'ataballahu alaih idlam yaruddal ilma ilaih. Maka Allah pun menegur Nabi Musa sebab tidak mengembalikan pengetahuan kepada Allah. Gitu. Ya harusnya Allah lebih tahu kan. Maka Allah mengutus atau mewahyukan kepadanya, annali abdan bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Wahai Musa, aku punya seorang hamba. Ada seorang hambaku di mana ia berada di pertemuan dua lautan. Dia itu lebih mengetahui darimu. Huwa a'lamu minka. Nah, dia lebih gitu pengetahuannya darimu. Gitu kata Nabi Musa, ya Rabbi fa kaifa libih. Lalu bagaimana saya bisa menemuinya ya Allah? Lalu kata Allah menyampaikan pada Nabi Musa begini, lakukan perjalanan, kamu bawa bekal berupa ikan. Nah, ikannya ikan matang ini ya, bawa ikan sebagai bekal nanti ya. Ikannya dibakar tuh, nggak tahu ikannya ikan apa tapi ya pokoknya ikan aja, nggak tahu ikan nila apa ikan patin atau ikan apa. Pokoknya ikan saja. Nah, kamu bawa ikan yang sudah kamu masak,
ya, lalu masukkan di satu tempat begitu, ya, bawalah itu. Nanti saat kamu kehilangan ikan itu, disitulah tempat hadir hambaku itu berada. Nah, itu tandanya katanya, ya. Fahuwa sama, fa akhadha hutan faja'alahu fi miktalin summa antalaqa wa antalaqa ma'ahu fatahu Yusha bin Nun. Nah, itu ceritanya tuh begitu kalau di keterangan Maya. Adapun yang di Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, ini menjadi ikhtilaf di kalangan ulama, di manakah letak sebenarnya pertemuan dua laut yang dimaksud. Sebab Al-Quran tidak menjelaskan posisi tepatnya. Gitu. So, Al-Quran hanya menceritakan pertemuan dua laut saja. Maka ada yang mengatakan bahwa diantaranya pendapat dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mengatakan yang dimaksud pertemuan dua laut itu adalah antara laut Ar-Rum dan laut Kulzum. Katanya yang saat ini dikenal dengan nama laut Mediterania dan Laut Merah. Nah, di mana adanya wilayahnya itu ada di area sekitar Teluk Aqabah dan Teluk Suez atau terusan Suez. Tahu Ibu? Di mana? Iya. Iya. Ya. Jadi ya, itu antara lain, tapi itu kan pendapat ya. Pendapat itu ya bisa salah, bisa benar. Wallahu alam, yang pasti ya tidak ada yang tahu. Terusan, nah ini Teluk Aqabah itu di daerah sini nih. Nah ini kan udah wilayah sini kan, ini Mesir di sini wilayahnya. No, jadi ini terusan Suez, ini Teluk Aqabah nih. Di antara ini gitu. Wallahu alam di mana, ya. Pokoknya antara ini. Ini menurut satu pendapat, ya, menurut satu pendapat di sekitar itulah katanya. Ada lagi yang menjelaskan katanya, ya, tempat pertemuan dua laut itu adalah antara Laut Paris dan Laut Rum, atau yang saat ini dikenal dengan nama Laut Timur dan Laut Barat. Oh, jadi ada lagi yang mengatakan begitu. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa itu lokasinya berada di sekitar benua Afrika. Oh, di sekitar benua Afrika katanya, ya. Oh, kalau benua Afrika di mana? Hah? Afrika tuh di mana, Bu? Nah, di sini ya. Nih, daerah sini nih. Afrika. Oh, jauh dong. Ya, jauh. Afrika tuh di sini. Coba bayangkan nih. Dulu itu para sahabat itu hijrah pertama kali itu kan ke Afrika, ya. Dari mana? Ya dari Mekah, dari sini. Jalan berapa lama coba? Nyebrangnya kan mungkin di sini nih. Tuh, jauh banget ya. Jauh sekali. Ya wallahu alam, tidak ada yang tahu pasti tentang hakikat di manakah yang dimaksud dengan Majma'al Bahrain. Nah, jadi istilah Quran itu Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Itu apakah yang hari ini itu banyak dipublikasikan di media sosial, adanya dua pertemuan dua laut yang tidak saling melampaui itu kan airnya, ya. Nah,
juga itu. Apakah itu yang dimaksud? Wallahu a'lam ya. Tidak ada yang tahu. Dan pokoknya disitulah hanya ngasih tahu tadi ya. Cirinya apa? Tandanya kalau disitulah ada Khadir itu. Nah, ketika Nabi Musa kehilangan ikan. Oh, kalau cerita mah nyambung ya. Falamma balagha majma'a bainihima. Falamma maka ketika balago keduanya sampai majma'a bainihima pertemuan dua laut tadi, nasiya hutahuma keduanya lupa dengan ikannya. Tuh ya, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, lalu ikan mereka itu melompat mengambil jalannya ke laut. Itu padahal itu ikan udah dimasak itu mateng, lompat di situ itu. Terus juga sadar mau cerita Nabi Musa tentang itu lupa itu. Yusha itu akhirnya mereka jalan terus itu. Nah, mereka jalan terus Nabi Musa dan Yusha ini ya. Coba digeser apa di sini. Lama balagha majma'a bainihima ibanil bain wa huwa bahru faris tuh. Jadi kalau di tafsir Sarma ketemu dua laut itu adalah antara laut Romawi dan laut Persia kayaknya ya. Ya. Jadi pertemuan antara Laut Merah dan Laut Hindia katanya. Ya. Wallahu alam tabilah. Yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an ini yang mana ya? Yang pasti Nabi Musa dan Yusha saat itu lupa dengan ikannya yang dibawa itu. Di mana Allah tadi mengatakan katanya disitulah kalau kamu kehilangan ikan itu berarti disitulah adanya Khidir itu. Ya, sebentar. Jadi ketika mereka terus berjalan katanya fantalaqa wantalaqa ma'ahu fatahu Yusha bin Nun hatta idza ataya as-sakhrah wada'a ru'usahuma fanama. Ketika Nabi Musa terus berjalan bersama Yusha, lalu mereka pun sampai di satu batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepala mereka dan keduanya tertidur. Wadharabal hutu fil miktali fakharaja minhu. Maka saat keduanya tertidur itulah ikan yang ada pada bawaannya itu lompat keluar. Gitu katanya, ya. Jadi ketika kalau dalam kisah di tafsir Mu'allimut Tanzil ketika Nabi Musa dan Yusha sedang istirahat gitu, tidur di batu besar, nah ternyata ikannya lompat itu. Fasaqata fil bahri, lalu jatuhlah ikan itu ke lautan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ia mengambil jalan di laut itu, maksudnya ya jalan gitu. Dan dengan Allah, dengan kehendak Allah, Allah menahan jejak dari ikan itu. Jadi bekasnya terus ada, itu kelihatan itu ikan. Nah ya. Falamma staiqadha nasiya sahibuhu an yukhbirahu bil huti fantalaqa baqiyata yaumihima. Nah, sebetulnya Yusha itu tahu tentang kejadian itu sebenarnya. Ya, cuma Nabi Musa kan sedang tidur. Jadi tidak langsung dibangunkan dan diceritakan. Ketika Nabi Musa bangun,
Nah, Yusha lupa untuk memberitahukan tentang kejadian tadi. Akhirnya keduanya pun melanjutkan perjalanan tuh, ya. Bahkan di sini mah katanya sampai ya malam itu. Besoknya baru itu ingat lagi tuh. Yang di ayatnya mah itu falamma jawaza, lalu ketika mereka telah melewati tempat itu qala li fatahu, yang kalau dalam cerita tadi itu besoknya terjadinya itu sudah lewat, belum ketemu juga tuh dengan Khadir itu. Akhirnya besok harinya ketika mereka sudah melewati tempat tadi, Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya yaitu Yusha, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Gitu, coba bawa kemari itu ikannya, lapar kayaknya kita nih, gitu. Oh ya. Jadi Nabi Musa minta agar Yusha itu membawakan bekalnya ikan tadi itu. Nah, baru dong ingat tuh Yusha ya, begitu ditanya ikannya mah. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba, qala walam yajid Musa an-nasab hatta jawazal makana allazi umira bih. Itu. Nah, jadi keduanya itu sudah lelah dan keduanya atau Nabi Musa minta apa tadi? Ikannya dibawakan, diambil ya. Nah, lalu qala Yusha pun berkata, ara'aita iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud. Tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu. Ikannya udah nggak ada. Katanya wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dan sungguh aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Itu yang bikin saya lupa itu. Ya, memang kenapa dengan ikan itu? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Gitu ya. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Nggak aneh gimana, orang udah ya sudah udah mateng gitu. Gitu katanya ya. Jadi begitu. Kemudian ya kita lanjut lagi ayatnya ya. Jadi bercerita seperti itu. Nah, anehnya seperti apa? Wallahu alam ya. Kalau prakteknya mah yang penting ceritanya tuh begitu. Nah, yaglibu an-naum ala Yusha fayanamu falamma istaraha qamamu. Soalnya ini sama ini. Jadi yang dimaksud ajaban itu aneh ya. Hayya ba'da mautin wa masya, katanya hatta intaha ilal bahri. Jadi ikan itu hidup lagi setelah dia mati dan berjalan sampai ke laut tuh. Sampai ke laut. Cuman Allah menahan tadi kan bekasnya itu. Nah, lalu setelah itu qala, kata Nabi Musa, zalika ma kunna nabgi, lah itu yang kita cari. Ya udah kelewat tempatnya kan? Udah kelewat. Itu yang kita cari. Allah ngasih tahu, kalau kamu nanti kehilangan ikan, nah disitulah hambaku itu berada. Gitu. Fartadda ala asarihima qasasa, maka keduanya pun kembali dan menyusuri jejak mereka
semula, ya. Tapi Nabi Musa nggak ngomel, ya. Ah, kamu nih, gitu. Sudah terjadi kok, ya. Yusa juga lupa kan? Yusa juga lupa. Jadi nggak diomelin, ya bego lu, udah capek kan kita, itu. Kita mau gitu kali ya. Itu orang Ciputat itu. Nabi Musa enggak, itu ya. Untuk apa marah dengan sesuatu yang sudah terjadi kan? Itu Allah yang menghendaki itu. Marah-marah juga nggak ada gunanya. Ya sudah, mereka kembali lagi menyusuri jalan yang sudah dilewati itu. Fawajada abdam min ibadina. Maka setelah kembali ke tempat di mana mereka kehilangan ikan itu, mereka pun keduanya bertemu dengan seorang hamba kami. Itu seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami yang itu tidak Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Nah, inilah ya, makanya pelajaran buat kita sebetulnya. Gitu. Jangan merasa paling pintar, paling bisa. Sebab tidak ada manusia yang menguasai segala bidang ilmu, itu nggak ada. Ya. Jadi ketika mereka kembali menyusuri jejaknya, sampailah kepada batu besar itu, dan ternyata di situ sudah ada seorang laki-laki. Mas sebelumnya nggak ada, ya? Sebelumnya nggak ada kan? Itu balik lagi ada itu di situ ternyata. Jadi sedang pakai satu pakaian, Nabi Musa pun menyampaikan salam. Itu fasallama alaihi Musa, itu faqala al-Khadiru alaihi salam, lalu Khadir alaihi salam pun mengatakan wa anna bi ardikas salam. Itu bagaimana salam di tanahmu, di negerimu itu? Faqala ana Musa bin atau Bani Israel katanya, ya. Naam ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusda. Ya, aku datang kepadamu karena aku diperintahkan oleh Allah agar aku belajar kepadamu, agar engkau kiranya mau mengajariku apa yang engkau telah diajari oleh Allah, gitu kira-kira ya. Apa kata Khidir ketika itu? Khadir atau Khidir, ya? Khadir. Nah, tentang Khadir ini kan ada keterangan begini katanya. Khadir ini termasuk salah satu di antara hamba Allah, manusia sebetulnya, tetapi ditangguhkan kematiannya. Menurut sebagian, ya. Menurut sebagian itu ditangguhkan kematiannya. Seperti hanya iblis. Nah, kalau Khadir ini katanya itu salah satu sebabnya adalah karena ia meminum air itu yang ada di batu itu air namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Oh, jadi yang minum air di situ ya, lama berarti itu. Aduh, ya. Oh, nggak tahu deh, masih ada nggak sekarang ya? Waduh. Kayaknya udah nggak ada sih, Pak, ya. Ya udah nggak ada itu. Ya. Kata Khadir, kita lihat. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala
an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Gitu. Ya, jadi Nabi Musa yang tadi mengatakan katanya ya dia paling pinter doh, akhirnya ketemu dengan orang yang Allah beri kelebihan. Mimma 'allamaqallahu rusdan ay rasyadan yadulluni 'alal haqq, yaitu petunjuk yang bisa menunjukkan padaku tentang kebenaran, wa tahsulu li bihi hidayah, serta dengannya saya bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka Khidir pun menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa sanggup bersabar bersamaku. Ya. Annahu yara minhu umuran la yaqiruhu 'alaiha, itu wa Khidir la budda yaf'aluha. Yakni nanti itu akan terjadi beberapa peristiwa yang diingkari oleh Musa. Itu sebab Nabi Musa itu sangat responsif dengan satu kejadian, apalagi kalau di situ dianggap ada kemungkaran ya. Nabi Musa tuh begitu, itu karakternya. Sehingga apa yang ada di balik peristiwa yang dilihatnya Nabi Musa nggak tahu. Yang tahu itu adalah kemungkaran. Nah, itu yang dimaksud tuh. Maka Nabi Musa tidak sabar menahan diri untuk menegur itu. Itulah yang dimaksud tidak akan sabar tuh. Jadi fatadayaku Musa lizalik. Jadi Nabi Musa akan merasa berat hatinya membiarkan itu. Gitu. Karena itu adalah kemungkaran bagaimanapun juga yang dilihatnya itu. Itu maksudnya ya. Nah, ternyata itu dalam pandangan Khidir semua yang dilakukan itu ada hikmah yang tersembunyi dan Allah yang memberitahukan itu. Dan Nabi Musa nggak tahu itu. Nah, jadi salah satu kelebihannya, nah Khidir itu diberikan kemampuan itu. Itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Begitu. Kalau Khidir mah kan tahu tuh. Ya bagaimana bisa diam saja orang ketemu anak kecil dibunuh, ya kan? Nanti itu kan begitu, ada perahu punya orang dibolongin tuh. Ya siapapun juga pasti ya, apalagi Nabi ya, apalagi Nabi nggak bisa lah membiarkan itu. Nah, itu ujiannya tuh ya. Nah, satajiduni insyaallahu sabiran wa la asilaka amro, kata Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu sabiran, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Wa la asilaka amro, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun deh. Nah, ternyata dalam prakteknya nggak bisa. Nggak bisa sabar Nabi Musa itu. Nah, paling ada 3 kan kejadiannya tuh. Nah, apa saja ya nanti, berarti ini belum sekarang ini ya. Oke, jadi dari ayat 60 sampai 69 ini pertama adalah teguran Allah Ta'ala kepada Rasulnya Musa alaihi salam ketika ia ditanya adakah yang lebih mengetahui atau lebih pandai darimu. Ia menjawab tidak ada. Seharusnya ia menjawab minimal Allahu a'lam, Allah lebih tahu akan hal itu.
Maka Allah pun menghukumnya dengan melakukan perjalanan yang berat ini. Itu. Makanya jangan mengatakan itu tidak ada yang lebih ya mengetahui dari saya. Ada ya. Kan nggak ada, manusia juga tidak ada yang mengetahui segala bidang ilmu tuh. Menguasai ilmu kedokteran, tapi kan di ilmu lain nggak. Mengetahui ilmu agama juga beragam. Ada yang mungkin lebih cenderung menguasainya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, tapi untuk fikih tidak menguasai. Ada yang menguasai fikih, tapi nggak mengerti soal ilmu yang lain. Ya. Itulah makanya manusia itu tidak ada yang sempurna pengetahuannya ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah kalian diberi ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi tidak usah sombong ya, tidak usah sombong. Yang kedua, anjuran untuk menemani dalam perjalanan dan anjuran seorang murid untuk berkhidmat kepada gurunya. Yang dalam hal ini Yusha melayani Nabi Musa dengan membawakan perbekalan. Oh ya, ikan panggang kan. Ya, jangan merasa hina. Kalau sedang menjadi murid, kalau sedang menjadi santri itu jangan merasa hina. Ketika harus menghinakan diri gitu dalam melayani guru. Nah itu tuh pelajarannya ya. Nah sehingga ada kata pepatah mengatakan zalal taliban fa'azzazta matluban. Engkau hina saat engkau mencari dan maka engkau akan mulia saat engkau dicari. Itu makanya santri itu di pesantren kan macam-macam Mbak. Itu ya. Bahkan ada anak santri itu yang ngajinya jarang. Karena sering disuruh-suruh sama gurunya. Gitu. Suruh nyuci WC lah, bersihin WC, suruh itu. Tapi begitu balik bisa ngajar. Ya bisa begitu tuh ya. Nah itu barokah di situ. Itu barokah. Khidmat itu ya namanya. Melayani guru. Tetapi satu pelajaran lain tadi apa? Anjuran ada teman dalam perjalanan. Jadi makruh Bapak kalau melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh sendirian. Ya, apalagi malam-malam. Gitu. Jadi harus cari teman, Pak. Ya, cari teman. Gitu. Ya kalau istrinya nggak mau nemenin, ya, jangan cari istri yang lain. Ya carilah yang lain. Itu temannya siapa? Itu ya yang bisa dipercaya dan amanah. Itu. Apa hikmahnya? Harus ada teman. Pertama, kalau ada teman itu apalagi sama-sama laki-laki ya, itu bisa berjamaah selalu sholatnya, walaupun tidak sedang di masjid. Kan minimal 2 orang berjamaah itu. Kedua, dia nggak bisa macem-macem. Itu walaupun nggak ada istrinya, karena ada temennya. Itu. Itu hikmah yang kedua. Ya. Itu memang dianjurkan ya, di dalam hadis Nabi begitu Pak. Kalau melakukan perjalanan jauh itu cari teman. Cari teman. Bahkan melakukan perjalanan walaupun hanya berdua itu, pilih salah satunya siapa yang jadi amirnya. Amir itu apa? Ya ketua, pemimpin, koordinator lah itu ya. Nggak harus yang paling banyak duitnya, enggak. Itu. Jadi pokoknya yang
Termasuk amir tuh begini, yang nanti akan bertanggung jawab ke dalam perjalanan ini, nanti kita di mana nih sholat gitu. Nah, kapan, di mana, bukan hanya masalah pengaturan dalam hal yang lainnya, tapi terutama dalam soal ibadah, supaya dia betul-betul memberikan arahan begitu, jangan sampai ninggalin sholat gitu ya. Nah, makanya rombongan jalan-jalan juga harus ada amirnya nanti gitu. Kalau bapak jalan-jalan tuh, jangan lalu nanti sholatnya masing-masing terserah, yang sholat yang enggak gitu, jangan begitu gitu, ya. Lalu ketiga, terjadinya lupa pada manusia bahkan pada orang yang soleh sekalipun. Jadi lupa itu berarti manusiawi ya, lupa itu manusiawi. Lalu Rasulullah aja lupa kan? Ketika sholat pernah Nabi lupa itu. Harusnya 4 rakaat, Nabi 2 rakaat udah salam. Itu sampai Zulyadain tanya itu, yang lain mah diem aja, nggak berani nanya. Itu karena yang lain itu mungkin mereka beranggapan kayaknya ada perubahan syariat nih gitu. Iya, sholat kita nggak 4 lagi gitu. Atau nah mungkin dikosor kayaknya Nabi nih gitu, ya. Makanya Zulyadain itu tanya, ya Rasul, apakah tadi kita sholatnya dikosor atau Anda lupa? Kata Nabi, enggak dikosor, saya juga nggak lupa. Gitu. Jadi dalam perasaan Nabi, ya Nabi udah 4 gitu. Oh, kata Zulyadain, oh kalau begitu berarti Anda lupa ya Rasulullah. Tadi kita baru 2 rakaat. Akhirnya Nabi menyempurnakan 2 rakaat. Nggak mengulangi. Itu tidak mengulangi. Jadi selama masih ada di tempat sholat, walaupun sudah tuh ya terjeda dengan obrolan tadi, udah salam, kalau itu terjadi karena lupa, boleh tinggal menyempurnakan. Tapi kalau ngasih taunya udah keluar dari masjid, udah di warung ngobrol gitu, kayaknya tadi sholatnya 2 rakaat deh. Nah itu mesti diulang ya. Itu pernah ada, coba cari riwayatnya itu, ada itu ya. Di Bulughul Maram ada hadisnya tentang itu. Jadi Rasulullah saja lupa ya. Jadi wajar dong kalau di kita itu imam lupa itu. Tapi ya bukan tiap hari namanya lupa ya. Tiap hari imamnya lupa, nah itu sih penyakit kali itu. Kemudian keempat, kembali ke jalur yang benar setelah melakukan kesalahan itu lebih baik daripada berlanjut dan terus menerus dalam kesalahan. Jadi nggak ada istilah dalam Islam itu istilah terlanjur basah. Nah, ya, iya, ya kan begitu kadang-kadang ya. Bukan cuman lagu itu, tapi itu tuh ada orang mengatakan udahlah, saya udah terlanjur gitu. Kayaknya mau tobat juga saya nggak bakal terima itu. Kan nggak ada cerita begitu. Mau sebanyak dan seberat apapun kesalahan seseorang, tidak ada. Ya, lalu tertutup pintu tobat itu untuknya. Jadi kembali ke jalan yang benar, yang lebih baik itu lebih baik daripada terus menerus. Apalagi mengatakan udah kepalang saya mah nggak apa-apalah, saya ke neraka juga. Nauzubillah ya, mau sampai ngomong begitu, dia nggak tahu neraka kayak apa. Tapi kalau ada yang mengatakan begitu, ya itu menunjukkan kebodohannya ya, nggak paham ilmu itu, ya nggak paham ilmu. Kelima, tampaknya kekuasaan Allah dalam hal menghidupkan ikan setelah ia mati dan terbelahnya laut seperti lengkungan yang menjadi jalan bagi ikan itu dan membuat heran Nabi Musa dan muridnya, kan ditahan oleh Allah tadi itu, gitu. Nah, sehingga mereka bisa mengetahui di mana tadi tuh ikan itu. Ya. Kemudian yang keenam, anjuran untuk selalu menambah ilmu pengetahuan betapapun seseorang sudah memiliki ilmu. Nah, sebuah asar dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Rabb, hambamu yang manakah yang paling kau cintai? Allah menjawab, yang selalu mengingatku
dan tidak melupakanku. Nabi Musa bertanya lagi, hambamu yang manakah yang paling memenuhi? Allah menjawab, yang memenuhi hak dan tidak mengikuti hawa nafsu. Nabi Musa tanya lagi, hambamu yang manakah yang paling pandai? Allah menjawab, yang mencari ilmu dari orang lain sehingga menjadi ilmunya, gitu kata, maksudnya sehingga ia mendapatkan ilmunya gitu. Karena boleh jadi ia mendapati satu perkataan yang akan menunjukkannya pada petunjuk atau mencegahnya dari keburukan. Begitu. Nah, ini asar ya. Jadi hamba yang paling pandai itu adalah yang selalu mencari ilmu, gitu. Ilmu apa ya? Terutama ilmu agama. Itu ilmu agama. Jadi jangan merasa hina walaupun sudah kakek-kakek misalnya masih belajar pengen bisa baca Quran. Tuh, gak usah malu. Ya, justru mulia orang begitu, ya, mulia. Itu karena dia sadar diri kan. Itu jangan sampai, kata Imam Ghazali itu kan, manusia itu ada orang yang yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti dan dia sadar kalau dirinya itu mengerti. Nah, itu orang yang bangun, itu sadar diri. Ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu mengerti. Orangnya itu berilmu, tahu ilmu agama, tapi dia nggak sadar sehingga tidak mengamalkan ilmunya, nggak sesuai itu akhlaknya dengan ilmunya. Ada lagi orang yang, jadi kalau orang begitu tuh itu sama dengan orang tidur. Kalau orang tidur harus dibangunkan kan berarti, ya. Nah, dibangunkan tuh. Ada lagi yang lebih dari itu, lebih buruk adalah orang yang tidak mengerti. Kalau masih baik nih, tapi dia sadar diri kalau dirinya nggak ngerti. Itu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti tapi dia sadar kalau dirinya tidak mengerti sehingga ia selalu mau belajar. Itu bagus. Yang jelek yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti dan dia sendiri nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti. Akhirnya sok tahu, gitu. Iya, sok tahu. Jadi orang yang tidak tahu, dia sendiri tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, ya. Ya, insya Allah pokoknya kita siap selalu belajar ya. Cuma ada 6 ya. Berarti nanti kejadian apa saja yang dialami oleh Musa dalam perjalanannya bersama Khadir, ya jangan kemana-mana berarti ya. Insya Allah minggu depan itu kita akan tahu seperti apa. Boleh, silakan. Tadi mengenai tahu kerjaan itu harus ada teman ya. Ketika berangkat haji atau itu seorang ibu atau perempuan sendiri penontonnya banyak. Sebenarnya kan pasti banyak. Tapi dia itu enggak berangkatnya sendiri saja. Nah, ada yang tidak membolehkan seperti itu. Sedangkan seorang perempuan ini dia hanya fokus untuk satu dirinya saja. Untuk mencari temannya itu kan harus katanya harus memfokus. Ya, baik. Ada ikhtilaf pendapat ulama tentang perempuan yang melakukan perjalanan, khususnya perjalanan ibadah haji atau umroh. Ada yang ekstrim, seperti Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan ketika seorang perempuan mau pergi haji tetapi dia tidak mendapati mahram untuk menemaninya,
maka gugur kewajiban hajinya. Udah nggak usah berangkat gitu. Menurut satu versi itu ya. Ya, tetapi ada sebagian ulama lain ya, dan bahkan mungkin bukan satu dua, banyak pendapat ulama mengemukakan khusus untuk perjalanan ibadah seperti haji umroh itu, walaupun seorang perempuan tidak disertai mahramnya, diperbolehkan dengan alasan aman dari fitnah. Itu salah satu dasarnya karena Nabi mengisyaratkan itu, bahwa nanti ada saatnya di mana seorang perempuan berjalan dari Son'a untuk tawaf di Baitullah. Itu Yaman kan, Son'a itu jauh, tapi dia jalan sendiri gitu untuk bertawaf, dan itu menunjukkan kondisi yang aman bagi perempuan itu, tidak takut apapun. Nah, jadi makanya menurut sebagian ulama boleh kalau perjalanan itu mah ya, kan nggak bakal macem-macem kalau umroh atau haji mah ya. Iya, ibadah, kecuali perginya mau jalan-jalan gitu. Iya. Apalagi kan ongkosnya cukupnya cuman buat satu, kalau nemenin lagi lumayan itu. Apalagi dapatnya bonus juga ya. Nggak apa-apa, tidak apa-apa Bu, kalau perjalanan umroh atau haji ya. Lagi pula rombongan kan gitu. Iya. Baik, itu dulu sementara ya. Buat keburu turun nih hujannya, nggak bawa payung nggak bisa pulang nanti ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.